Assalamualaikum, sahabat cahaya. Ketemu kembali di channel Yahaya Timur. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing satu topik yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kebiasaan tepat waktu. Kita mulai dari definisinya dulu. Tepat waktu itu adalah tidak boleh terlalu awal dari jadwal dan tidak boleh juga terlalu lambat dari jadwal. Jadi harus sesuai jadwal. Nah, kebiasaan tepat waktu ini akan memberikan manfaat yang sangat besar buat seseorang apabila dia melakukannya. Kalau sebaliknya yang dilakukan, kebiasaan tidak tepat waktu, maka akan banyak juga kerugian yang dialaminya. Misalnya, reputasinya akan jelek, peluang-peluang untuk menghasilkan keuntungan juga akan hilang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, orang Islam sebenarnya sudah diberikan perangkat oleh Allah untuk latihan tepat waktu. Ya, misalnya contoh puasa itu adalah latihan tepat waktu. Sahur tepat waktu, buka tepat waktu, dan lain sebagainya. Juga sholat. Sholat itu membiasakan kita untuk tepat waktu. Sholat tepat waktu, misalnya subuh sebelum matahari terbit. Nah, dalam aktivitas yang lain pun, ibadah haji itu juga sudah ditentukan waktunya. Tidak bisa dilakukan di luar bulan haji. Dan masih banyak yang lainnya. Tapi hal ini kurang disadari, kebiasaan tepat waktu ini, padahal manfaatnya sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa bayangkan apabila kita tidak tepat waktu, maka kita akan merugikan banyak orang. Misalnya, kalau kita sedang naik pesawat terbang, ketika jadwalnya 8.50, seharusnya berangkat 8.50, bukan 9.50. Tapi faktanya sering terjadi, dan pesawat terbang, khususnya di Indonesia, itu selalu delay. Sejam, kadang 2 jam. Karena ini sudah menjadi kebiasaan, maka di benak masyarakat penggunanya, untuk maskapai tertentu, sudah bersiap diri bahwa pasti delay. Nah, ini merugikan banyak hal, mulai dari
tenaga yang jadi terkuras, menunggu, baik yang berpergian maupun yang menjemput, itu membutuhkan waktu, tenaga yang lebih banyak. Belum kalau ada yang sakit, tidak bisa tepat waktu datang ke rumah sakit karena terjadinya keterlambatan di dalam transportasi tadi. Nah, banyak hal lain lagi yang juga kalau itu dilakukan tidak tepat waktu bisa merugikan banyak orang. Misalnya gajian tidak tepat waktu, maka akan merugikan seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Dan kalau karyawan gajian tidak tepat waktu, maka dia juga tidak bisa membayar kewajiban-kewajibannya seperti bayar sekolah, bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya tepat waktu. Dan terus berefek kepada yang lain-lain. Begitu juga di bidang yang lain, di dalam misalnya pertanian. Ketika kita menanam benih tidak tepat waktunya di musim kemarau, maka benih tersebut tidak akan tumbuh dengan baik dan kemungkinan gagal panen. Nah, itu pentingnya kita membangun atau melatih kebiasaan tepat waktu. Seharusnya Muslim itu adalah orang-orang atau manusia-manusia yang tepat waktu. Karena seluruh ibadahnya itu melatih dirinya untuk tepat waktu. Tapi hal ini jarang disadari. Dan jarang juga Muslim memakai kesadaran atau kebiasaan tepat waktu di dalam ibadah ini digunakan dalam kehidupan di luar ibadah tadi. Nah, ini yang ke depan bisa kita latih kepada diri kita maupun generasi-generasi muda Islam untuk melatih kebiasaan tepat waktu. Baik di dalam aspek ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, zakat, infak, sedekah, itu semuanya ada waktunya yang kita lakukan, sudah terjadwal. Nah, ini yang harus kita terus tularkan kepada generasi muda Islam ke depan untuk membangun kebiasaan tepat waktu. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa tepat waktu itu adalah sesuai jadwal. Tidak lebih cepat atau tidak lebih lambat, tapi sesuai jadwalnya. Sehingga seluruh rangkaian jadwal bisa kita eksekusi sesuai jadwal yang telah disepakati. Sehingga seluruh kehidupan berjalan dengan efektif, efisien, dan produktif. Apalagi kalau ini di dunia bisnis itu sangat-sangat penting sekali yang namanya menyelesaikan segala sesuatunya tepat waktu. Karena kalau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan tidak selesai tepat waktu, maka itu akan ada denda, akan ada kompensasi yang harus kita keluarkan lebih banyak lagi, dan ujung-ujungnya akan rugi bukannya untung.
Nah, inilah betapa pentingnya kesadaran akan waktu. Bagaimana kita menghargai waktu yang merupakan aset yang terbatas, yaitu hanya 24 jam sehari. Nah, ini yang harus kita biasakan untuk melakukan segala hal sesuai jadwalnya atau sesuai waktunya, tepat waktu. Mudah-mudahan diri kita bisa melakukan perubahan-perubahan atau kebiasaan-kebiasaan tepat waktu ini untuk menjadi contoh untuk generasi-generasi muda di masa yang akan datang, supaya bangsa ini bisa seperti bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain yang sudah menerapkan kebiasaan tepat waktu, sehingga negara tersebut menjadi negara yang maju karena menerapkan kebiasaan tepat waktu, seperti negara Jepang, Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Mereka menjadi negara-negara yang maju karena membiasakan tepat waktu. Nah, ini harus kita latih pada diri kita, keluarga kita, generasi kita ke depan, yaitu melatih kebiasaan tepat waktu. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya, khususnya untuk generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.